Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya mau mulai sesi ini dengan sebuah pertanyaan. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesabaran dan selalu diberi ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu hal dan semua ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita dan di dalam hidup teman-teman semua. Di dalam hidup kita, teman-teman, seringkali kita merasakan bahwa hidup itu terasa begitu sangat berat. Seolah-olah dunia ini sedang menguji kita dengan permasalahan-permasalahan yang bertubi-tubi tanpa henti dan tanpa ada jeda. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang menghadapi sebuah kegagalan, menghadapi sebuah kehilangan seseorang yang kita cintai, atau mungkin kita sedang merasa tertinggal jika dibandingkan dengan orang lain di dalam hidup kita. Seringkali pertanyaan-pertanyaan seperti gimana caranya menghadapi semua ini, atau apa yang harus saya lakukan, dan kenapa harus saya yang mendapatkan ujian yang Allah berikan di dalam hidup ini. Tapi teman-teman, justru disinilah ada satu hal yang perlu kita pahami. Setiap orang tanpa ada kecuali itu selalu memiliki atau diberikan ujiannya masing-masing dengan kadarnya masing-masing. Kita sering melihat orang lain yang tampak bahagia, tampak sukses. Lalu kita membandingkan hidup kita yang mungkin menurut persepsi kita, menurut penilaian kita sendiri, bahwa hidup kita itu terasa begitu sulit untuk kita jalani. Padahal mungkin di balik setiap senyuman mereka, orang-orang yang kita lihat bahagia tadi, ada sebuah luka dan ada sebuah perjuangan yang selama ini tidak pernah kita lihat. Ujian itu adalah ibarat seperti musim, teman-teman. Ujian itu nggak pernah bertahan lama. Ujian itu selalu datang dan pergi. Ujian itu tidak pernah menetap di dalam hidup kita dalam waktu yang kekal. Ujian itu seperti musim. Kalau pada saat kita sedang menghadapi yang namanya musim ujian, seringkali kita yakin bahwa kita bisa melewati ujian tersebut karena kita tahu bahwa setelah ujian ini berakhir, dan kita tahu bahwa ujian ini akan berakhir, dan setelah ujian ini berakhir ada sebuah kebaikan yang Allah tujukan kepada kita. Maka pada saat kita mengetahui kebaikan di balik setiap ujian, kita akan siap untuk menjalani ujian-ujian yang Allah berikan di dalam hidup kita, teman-teman.
Tetapi realitanya di dalam hidup kita bahkan gak tahu apa makna, apa hikmah, dan apa kebaikan di balik segala sesuatu atau di balik semua ujian yang sedang kita hadapi saat ini, yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Hal inilah yang seringkali membuat kita merasa seperti yang frustasi, kita merasa seperti yang hilang arah, kita merasa seperti yang menjadi sia-sia dalam menjalankan segala bentuk ujian yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu atau kita nggak tahu sampai kapan ujian ini akan berakhir. Dan hikmah baik apa yang akan kita dapat setelah kita bisa melalui atau kita bisa bersabar menghadapi ujian yang sedang kita hadapi ini, teman-teman. Walaupun di dalam Quran Allah sudah menjelaskan bahwa ujian itu selalu ada 3 tahap. Ada ujian yang mungkin terasa mengguncang, ujian-ujian kecil yang mengganggu, yang fase itu mungkin bisa kita lewati dengan mudah. Ada ujian yang mungkin saya bisa bilang level menengah, di mana ujian itu mulai terasa berat untuk kita jalani, tapi ujian itu bisa kita analogikan atau bisa kita persepsikan atau bisa kita mencari solusi-solusi dari hal-hal yang mungkin menjadi beban atau menjadi sesuatu yang mengganggu dan mulai terasa berat di dalam hidup kita. Tapi di fase yang ketiga, teman-teman, di fase yang ketiga ini, dimana pada saat kita sudah merasa bahwa ada masalah, ada sesuatu yang bisa menggetarkan hati kita, bisa membuat dunia kita berguncang, bisa membuat hidup kita bergoyang. Kita merasa lebih dari hanya sekedar terancam, kita merasa lebih dari hanya sekedar sebuah ketakutan, kita merasa lebih dari hanya sekedar kecemasan. Itulah fase yang tertinggi dari sebuah ujian. Tapi teman-teman, ada satu Nabi Muhammad pernah bilang gini, bahwa yang namanya ujian itu pada saat kita tidak bisa menghadapinya secara bijak, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Lalu pertanyaannya, harus sampai kapan kita bersabar atau menunggu atau bertahan di dalam kondisi yang mungkin tidak mudah pada saat kita sedang menghadapi sebuah badai yang bernama ujian ini, teman-teman. Kapan waktunya bersabar itu akan selesai? Kapan waktunya bersabar itu akan membuahkan hasil? Nabi Muhammad pernah bilang ke sahabatnya bahwa bersabar itu seperti halnya kita menjalani sebuah hari. Dimulai dari maghrib, pada saat hati kita bergejolak, pada saat kepala kita berisik, pada saat seluruh jiwa kita bergetar. Itu diibaratkan sama Nabi seperti halnya waktu kita ada di waktu maghrib atau sore hari. Semakin lama
masih ada gejolak, tapi mungkin tidak lagi terlalu berkecambuk, tidak terlalu berisik, tidak terlalu mengganggu, tapi masih bergejolak. Itu seperti kita masuk ke waktunya Isya. Makin lama kita mulai merasa sepi, kita mulai merasa senyap di dalam menghadapi ujian ini, di dalam bersabar kita ini. Itu sama seperti halnya kita memasuki waktu malam hari atau dini hari. Hingga saatnya kita bisa merasa atau kita mulai merasa semua yang kita hadapi ini terasa sepi, dingin, senyap, dan sama sekali tidak ada pergejolakan apapun lagi. Maka Nabi bilang, pada saat itulah kita sudah akan mendekati waktu fajar. Dan di waktu fajar, pada saat matahari mulai bersinar dan menghangatkan seluruh bumi, menghangatkan, menerangi setiap jalan-jalan cahaya, disitulah segala bentuk ujian yang kita rasakan, teman-teman, akan berakhir. Disitulah pola pertolongan Allah akan hadir. Disitulah keajaiban-keajaiban yang kita tunggu-tunggu dari Allah itu akan segera terlihat, akan segera terbukti. Itulah pola pertolongan Allah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, teman-teman. Jadi pada saat kita sedang menghadapi sebuah ujian yang mungkin terasa sangat menyesakkan dada, terasa sangat menggetarkan jiwa, terasa sangat seolah-olah kita nggak sanggup lagi untuk bertahan. Kalau gemuruh itu masih sangat terasa begitu kencang, isi kepala kita masih sangat terasa berisik di dalam kepala kita. Bersabarlah sampai semua itu hening, semua itu senyap, semua itu dingin. Karena pada saat kita sudah merasakan keheningan itu, pada saat kita sudah merasakan kesenyapan itu, dan pada saat kita sudah merasakan dinginnya buah dari kesabaran kita terhadap sebuah ujian, maka percayalah teman-teman, bahwa sebentar lagi pertolongan Allah akan segera hadir untuk kita semua. Ujian itu seperti musim, teman-teman. Ujian itu akan berlalu. Ujian itu tidak pernah akan kekal. Ada saat-saat di mana hari-hari yang kita lalui itu penuh dengan sebuah kehangatan, di mana semuanya berjalan sangat lancar. Tetapi ada juga musim dingin yang terasa menusuk sampai ke dalam rongga dada kita, yang membuat kita ingin menyerah, membuat kita ingin berhenti untuk melangkah, dan membuat kita ingin menyudahi segala sesuatu segala penderitaan yang mungkin saat itu kita rasakan. Tapi yang perlu kita sadari adalah bahwa tidak pernah ada musim yang abadi, teman-teman. Musim dingin akan berlalu dan matahari akan terbit. Begitu pula dengan ujian yang ada di dalam hidup kita. Bahkan, teman-teman, ketika kita sedang menghadapi sebuah ujian, selalu ada dua pilihan di dalam hidup kita. Kita mau larut di dalam kesedihan, atau kita mencoba untuk memahami apa makna yang tersembunyi,
apa kebaikan yang akan kita terima di balik segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Di mana hari ini saya ingin menceritakan tentang seorang pria yang melewati sebuah ujian dan dia kehilangan segalanya. Pria tersebut adalah seorang pengusaha muda yang sedang merintis karirnya. Tapi karena izin Allah, dalam waktu yang singkat bisnisnya berkembang pesat dan hidupnya terasa sangat sempurna. Lalu kemudian tiba-tiba ada badai yang datang menghampiri pemuda tersebut. Pemuda tersebut mengalami sebuah kebangkrutan, hutang yang menumpuk, kepercayaan diri yang hancur, nama baik yang berantakan, yang hancur. Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak lagi percaya kepada pemuda ini dan mulai menjauhi pemuda ini. Yang dia rasakan, dia merasa seperti dunianya sudah tidak ada. Dia merasa sangat gagal, yang segagal-gagalnya. Dia merasa terpuruk yang sedalam-dalamnya. Dan dia merasa tidak lagi berarti menjadi seorang manusia. Saat itu, lalu ia bertanya di dalam hatinya, "Ya Allah, kenapa harus aku? Kenapa hidup begitu tidak adil untukku? Kenapa harus aku yang kau takdirkan untuk mengalami semua badai ujian yang kau berikan ini, ya Allah? Kenapa harus aku?" Lalu hari-hari berlalu dan pemuda tersebut mulai melihat semuanya dari sudut pandang yang jauh berbeda. Dia berpikir bahwa jika dia hanya meratapi nasibnya, maka keadaan sama sekali tidak akan berubah. Lalu kemudian pemuda ini sadar bahwa ujian ini bukan hukuman. Ujian ini bukan satu bentuk tanda kebenciannya Allah untuk dirinya. Melainkan ujian ini adalah sebuah pelajaran. Lalu perlahan pemuda ini mulai bangkit. Satu demi satu, langkah kecil demi langkah kecil ia tapaki di dalam kehidupannya yang baru dan di dalam pemahamannya yang baru terhadap hidup. Dan teman-teman, beberapa tahun kemudian, pemuda ini berhasil kembali membangun hidupnya. Tapi bukan dari segi materi. Mungkin ia tidak sekaya raya pada saat itu. Mungkin ia tidak sebanyak uangnya pada saat itu. Tetapi pemuda ini mendapatkan sebuah hal yang lebih penting dari semua itu. Karena ia mendapatkan sudut lain di mana ia bisa memandang segala sesuatunya lebih baik. Terhadap hidup, terhadap lingkungan, terhadap segala sesuatu. Dulu dia hanya fokus terhadap yang namanya kesuksesan. Obsesi akan karir, obsesi akan kekayaan, obsesi akan kekuasaan, ego diri, kesombongan. Tapi setelah melewati masa-masa yang sangat sulit yang ia lalui,
saat ini bahkan ia dapat menemukan makna yang lebih dalam di dalam hidupnya. Bahwa hidup tidak hanya tentang menang atau kalah, tetapi hidup juga tentang bagaimana kita bisa bertahan, belajar, dan kita bisa terus melangkah. Sabar bukan berarti diam, teman-teman. Sabar bukan berarti diam dan kita hanya menerima begitu saja. Menerima apapun yang terjadi, menerima segala sesuatu yang hadir di dalam hidup kita. Sabar bukan seperti itu. Sabar adalah tentang bagaimana kita tetap berusaha meskipun kita sedang berada di dalam sebuah keadaan yang terasa sangat sulit. Keadaan yang terasa menggetarkan seluruh jiwa kita. Kadang kita berpikir bahwa saya sudah sabar, tapi kenapa belum ada perubahan? Teman-teman, sabar itu seperti akar pohon. Kita tidak selalu bisa melihat pertumbuhannya, tapi di bawah sana, di bawah tanah, ia terus berkembang. Sampai suatu hari, akar yang kita tanamkan itu menjadi cukup kuat untuk menopang pohon kehidupan kita yang semakin lama semakin akan menjadi tinggi. Dan ada satu kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Ini adalah kisah seorang ibu yang kehilangan anaknya di dalam sebuah tragedi kecelakaan, teman-teman. Ada teman kita yang mengalami sebuah musibah kecelakaan dan ibu ini harus ikhlas untuk kehilangan anak satu-satunya. Rasa sakit yang ibu ini rasakan luar biasa besar. Ia merasa bahwa dunia sudah menjadi gelap. Bahkan ia tidak lagi menemukan alasan untuk dia bisa bertahan hidup. Di tengah kesedihannya, ibu ini mencoba untuk mencari arti dari semua hal yang terjadi di dalam hidupnya. Di tengah kebingungannya, ia mulai mencoba untuk menulis berbagi cerita dan membantu orang-orang yang mungkin juga mengalami trauma atas kehilangan orang yang dicintai seperti dirinya pada saat itu. Tapi dari sana, justru ibu ini menyadari bahwa meskipun ia tak bisa mengubah masa lalu, ia tidak bisa lagi mengubah segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, tapi ia bisa memberi arti pada rasa sakit yang ia rasakan. Hingga suatu hari, teman-teman, ada seseorang yang mengirimkan surat kepada ibu ini. Seorang ibu juga yang kehilangan anaknya juga, dan ia berkata bahwa terima kasih. Tulisan-tulisanmu sudah membuatku merasa tidak sendirian. Terima kasih sudah berbagi kekuatan. Dari kata-kata sederhana tersebut, dan dari saat itulah
kembali tersadar bahwa luka yang mendalam atas tragedi yang terjadi dan menimpa dirinya pada saat itu, bisa terlahir sebuah cahaya murni yang bahkan bisa menerangi jalannya orang lain pada saat orang lain merasa menemukan sebuah kegelapan di dalam hidupnya, teman-teman. Kesabaran dan syukur itu adalah dua hal yang berjalan seiringan. Saat kita mampu menerima segala sesuatu ujian yang Allah berikan kepada kita dengan hati yang lapang, maka kita bisa mulai melihat banyak sisi dan kita bisa melihat sisi-sisi yang lain dari kehidupan ini, teman-teman. Dulu mungkin kita seringkali mengeluh terhadap hidup yang sering terasa membosankan. Pekerjaan kita, keluarga kita, kehidupan kita, apa yang kita jalani. Tapi pernah sadar gak, teman-teman, bahwa di luar sana banyak sekali orang yang berjuang keras. Banyak sekali orang yang tidak bisa mendapatkan kesempatan seperti yang saat ini teman-teman rasakan. Mereka harus berjuang mati-matian untuk berada di dalam posisi yang saat ini teman-teman sedang jalani di dalam kehidupan. Bahkan mungkin kita seringkali merasa apa yang kita punya ini tidak berarti. Rumah yang kecil, rumah yang sederhana. Tapi bahkan ada orang yang bingung mau pulang aja dia bingung. Bahkan ada orang yang dia tidak punya tempat tinggal di dalam hidupnya. So, pada saat kita mulai menyadari hal ini, teman-teman, kita tidak hanya menjadi lebih sabar di dalam hidup, tetapi kita juga akan selalu merasa bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita di dalam hidup kita. Terhadap semua kasih sayang yang Allah sudah berikan di dalam hidup kita. Kita semua pernah mengalami momen di mana kita merasa kita ingin menyerah. Kita ingin menyudahi, bahkan kita ingin mengakhiri hidup kita. Tapi teman-teman, ingatlah satu hal, bahwa ujian ini hanyalah sebuah musim. Ujian ini tidak akan berlangsung selamanya. Seperti badai yang pasti mereda, dan seperti malam yang pasti akan berganti menjadi pagi. Jika saat ini kamu sedang berada di dalam sebuah masa sulit, jika saat ini kita sedang berada di dalam sebuah ujian, jangan pernah berhenti, teman-teman. Jangan biarkan rasa sakit ini mengalahkan kita. Karena suatu hari nanti kita akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa ujian inilah yang akan membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan pernah merasa khawatir dan jangan pernah merasa takut. Pada saat kita yakin bahwa
seberat apapun ujian yang sedang kita hadapi, ada Allah yang selalu menemani langkah kita. Ada Allah yang akan selalu mendampingi kita, dan ada Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Hidup selalu memberi sebuah harapan, teman-teman. Hidup selalu memberi sebuah pilihan bagi mereka yang mau bertahan di dalam segala bentuk ujian yang Allah berikan di dalam hidupnya. Tetaplah melangkah meskipun perlahan, karena setiap langkah sekecil apapun akan membawamu lebih dekat pada cahaya fajar yang akan bersinar di pagi hari. Pada akhirnya, teman-teman, ujian hidup ini akan mengajarkan kita banyak hal di dalam hidup kita. Akan membuat diri kita menjadi lebih bijak. Akan membuat diri kita menjadi lebih dewasa. Akan membuat kita menjadi diri yang lebih kuat. Tapi yang paling utama, kita harus yakin bahwa ujian hidup pasti akan berlalu. Mungkin kita tidak sehebat orang lain yang punya support system yang luar biasa. Mungkin kita nggak seberuntung orang lain yang punya daya dukung yang luar biasa. Tapi jangan pernah lupa, teman-teman, bahwa kita selalu punya Allah. Tempat kita bergantung, tempat kita mengeluh, tempat kita bersujud pada saat kita merasa lelah dari segala sesuatu yang kita hadapi di dalam hidup kita. Dan Allah selalu menunggu kita kapanpun kita mau mengadu kepadanya. Tetap bersabar, teman-teman, menghadapi segala ujian yang terjadi di dalam hidup kita. Apapun bentuk ujian itu, semoga kita bisa mengambil hikmah dan kebaikan dan pelajaran-pelajaran yang bisa menjadikan kita bertumbuh dan kita menjadi lebih baik di hari kedepannya pada saat badai ini mereda, badai kehidupan kita berlalu. Sekian dulu video saya hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari konten saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai dengan saat ini. Jika ada kebaikan yang bisa teman-teman dapatkan, jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini agar kita bisa terus berbagi dan menebar kebaikan dan saling bertumbuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.